Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Perancangan proses produksi sirup fruktosa dari kulit singkong sebagai pemanis alami rendah glikemik. Sebelumnya perkenalkan dari saya sendiri, Mikael Panjaitan dengan NIM akhir 1032. Saya Ngaceful Rizal dengan NIM akhir 1042. Saya Aditya Manaputra dengan NIM akhir 1095. Baik, untuk pendahuluannya adalah sirup fruktosa merupakan pemanis cair yang banyak digunakan dalam industri pangan dan minuman karena memiliki rasa manis tinggi, mudah larut dan memiliki indeks glikemik rendah dibandingkan gula biasa sehingga dianggap lebih sehat. Untuk proses produksinya meliputi pencucian, pengecilan ukuran, pengurangan kadar air sehingga hidrolisis, filtrasi, isomerisasi, evaporasi, dan pengemasan. Pemanfaatan kulit singkong menjadi sirup fruktosa tidak hanya dapat meningkatkan nilai tambah limbah pertanian, tetapi juga mendukung konsep industri berkelanjutan dengan zero waste. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari paper ini yaitu merancang proses produksi sirup fruktosa dari kulit singkong berdasarkan kajian literatur. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bahan baku dan tahapan proses produksi sirup fruktosa. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh pretreatment, hidrolisis, dan isomerisasi terhadap pembentukan fruktosa. Yang keempat, mengevaluasi teknologi pemurnian dan evaporasi terhadap kualitas sirup fruktosa. Dan yang terakhir yaitu menentukan spesifikasi dan karakteristik produk sirup fruktosa sebagai pemanis alami rendah glikemik. Oke, selanjutnya pre-treatment kulit singkong. Pre-treatment dilakukan untuk membuka struktur lignoselulosa kulit singkong agar enzim lebih mudah mengakses substrat. Metode yang digunakan berupa perlakuan fisik seperti penggilingan, pemanasan, dan kimia seperti pemberian NaOH atau HCl untuk meningkatkan porositas bahannya. Yang kedua, hidrolisis enzimatik. Tahap ini bertujuan untuk mengubah pati dan selulosa menjadi glukosa menggunakan enzim amilase dan glukoamilase pada suhu 50-60 derajat Celcius dan dengan pH 4,5 sampai 5,5. Metode ini menghasilkan glukosa dengan kemurnian tinggi serta lebih aman di aplikasi pangan. Yang ketiga ada isomerisasi. Proses ini dikonversi menjadi yaitu glukosa dikonversi menjadi fruktosa menggunakan enzim glukosa isomerase pada suhu 55 sampai 60 derajat Celcius dan pH 7 sampai 8. Proses ini menghasilkan konversi fruktosa sekitar 40 sampai 50%. Lanjut. Kemudian pemurnian dan evaporasi. Sirup dimurnikan menggunakan karbon aktif atau resin penukar ion untuk menghilangkan warna dan pengotor. Kemudian dikonsentrasikan melalui evaporasi vakum agar diperoleh sirup dengan kualitas yang baik. Kemudian dilakukan pengemasan. Next. Baik, selanjutnya yaitu diagram alir yang digunakan dalam proses pembuatan fruktosa dari kulit singkong. Dimulai dari persiapan bahan baku yaitu kulit singkong dan kualitas bahan yang lain. Yang kedua yaitu pre-treatment untuk merusak struktur lignosa, menurunkan lignin dan mempermudah akses enzim. Yang ketiga yaitu hidrolisis yaitu pati menjadi dextrin menjadi glukosa. Yang keempat yaitu isomerasi yaitu glukosa menjadi fruktosa. Yang kelima yaitu pemurnian yaitu menghilangkan pengotor dari bahan seperti warna, bau, dan mineral menggunakan karbon aktif dan resin penukar ion. Yang keenam yaitu evaporasi untuk meningkatkan konsentrasi sirup menggunakan evaporasi vakum. Yang ketujuh yaitu pendinginan. Sirup didinginkan pada suhu ruang
hingga aman untuk dikemas. Yang kedelapan yaitu sirup dikemas dalam wadah yang bersih agar menjaga stabilitas produk selama penyimpanan. Yang terakhir yaitu hasilnya, yaitu sirup fruktosa yang berkualitas. Faktor yang dapat mempengaruhi dari kualitas produk yang dihasilkan yaitu seperti kualitas kulit singkong, kadar pati, kebersihan dan kesegaran, kondisi penyimpanan bahan, suhu, pH waktu reaksi selama proses, jenis dan konsentrasi enzim, pemurnian yang optimal, dan pengendalian evaporasi, pengemasan yang tepat. Baik, untuk kesimpulannya, proses produksi sirup fruktosa dari kulit singkong dapat dirancang melalui tahapan treatment, hidrolisis, isomerisasi, pemurnian, evaporasi, dan pengemasan kulit. Kulit singkong berpotensi digunakan sebagai bahan baku karena masih mengandung karbohidrat, selulosa, dan hemiselulosa yang dapat diubah menjadi gula sederhana. Tahap pretreatment berfungsi membuka struktur bahan sehingga proses hidrolisis lebih optimal. Sedangkan hidrolisis enzimatis menghasilkan glukosa dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, proses isomerisasi mengubah glukosa menjadi fruktosa sehingga meningkatkan tingkat kemanisan dan menghasilkan produk dengan indeks glikemik lebih rendah. Proses pemurnian dan evaporasi juga berperan dalam meningkatkan kejernihan, konsentrasi, dan stabilitas sirup. Dengan proses yang tepat, sirup fruktosa dari kulit singkong berpotensi menjadi pemanis alami rendah glikemik, memiliki nilai tambah ekonomi, serta mendukung pemanfaatan limbah pertanian secara berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih.